Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita akan bersama merenungkan tentang 4 keunggulan Yesus. Nama Yesus kita perlu ingat baik-baik. Sejak dia lahir sampai kesudahan dunia ini akan terus dibicarakan. Jikalau ada seseorang yang katanya pernah lahir baru, Jesus inside, dan suatu hari dia meninggalkan Yesus karena pacarnya, mungkin karena pekerjaan atau karena jabatan. Tapi ingat baik-baik, jangan gelisah hatimu. Kenapa? Karena dia suatu hari akan kembali lagi. Kalau dia memang sudah menjadi milik Yesus, tidak ada satupun yang bisa merebut seseorang milik Yesus. Apapun alasannya, pasti akan kembali suatu hari nanti. Minimal sebelum dia mati 3 detik kah atau 4 detik kah, dia akan bertekuk lutut di hadapan Yesus dan minta ampun. Tapi ada jenis yang lainnya, yaitu orang yang memiliki pengetahuan yang bagus tentang Yesus. Dia tahu siapa Yesus. Dia sudah ke gereja, sudah berkhotbah. Tetapi suatu hari dia meninggalkan Yesus dengan berbagai alasan. Mungkin dia bisa meninggalkan Yesus, tapi dia akan terus memikirkan Yesus. Dia mungkin tambah benci dengan Yesus, tapi terus memikirkan Yesus. Mengapa? Karena Yesus memiliki nama di atas segala nama yang akan melewati seluruh sejarah peradaban manusia. Nah, hari ini kita akan merenungkan tentang 4 keunggulan Yesus. Kita akan lihat semuanya dari Injil Yohanes. Kita tidak akan lihat di kitab lain, meskipun kitab lain juga membicarakan. Kita belajar fokus kepada Injil Yohanes. Yang pertama, apa keunggulan Yesus? Kehadiran. Kita akan lihat dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-14 berkata sebagai berikut. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam pembacaan kita mendapatkan informasi bahwasanya Allah yang mengasihi kita itu telah menjadi manusia. Yesus tidak pernah dituhankan oleh manusia. Seperti kata banyak orang, itu adalah hasil dari konsili Nikea 325 Masehi. Oh tidak. Tapi Yesus itu adalah Allah sejati yang mau turun berjumpa dengan saya dan saudara. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang bisa berjumpa dengan Sang Pencipta. Mengapa? Karena kita punya dosa. Dia kudus. Bagaimana dosa dan kudus bisa berjumpa? Tidak mungkin. Maka Allah yang kudus itu turun ke dalam dunia ini. Dia berjumpa dengan kita. Kehadirannya itu yang membuktikan betapa dia mencintai kita. Tapi pada waktu dia di dunia, bukan cuma dia berjalan-jalan atau menyapa, tapi dia mau menegur untuk membuat kita bisa bertobat. Kenapa? Karena pada waktu dia ada di dunia, dia sudah menunjukkan banyak mujizat. Dia sudah memberikan banyak tanda-tanda ajaib. Itu tandanya untuk membuat orang bisa menikmati kehadiran Allah dalam rupa manusia. Namun apa yang terjadi? Di penghujung hidup daripada Yesus, mereka tidak menerimanya dan mereka menyalibkannya. Dan akhirnya apa? Keunggulan yang kedua, yaitu kematian daripada Yesus. Dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-19, ayat yang ke-30 berkata sebagai berikut. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di sini dijelaskan bahwa Yesus yang disalib, dia berkata sudah selesai. It is finished. Yohanes adalah rasul yang sangat dekat dengan Yesus, dan dia tahu apa yang terjadi pada diri Yesus, dan dia mencatat bahwasannya Yesus itu mati. Meskipun 700 tahun kemudian, 7 abad kemudian, ada yang berkata bahwa Yesus tidak mati, itu digantikan oleh orang lain. Silakan Anda pikir sendiri. Sejarah mencatat dia mati. Tapi ada opini berkata dia tidak mati. Dan tanpa kematian Yesus, maka di situ orang Yahudi tidak akan puas.
Mereka akan terus mencari Yesus karena dianggap Yesus itu menghujat Allah yang mereka percayai. Dan yang ketiga, keunggulan Yesus terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-20. Di ayat yang ke-13 dan 14 berkata sebagai berikut. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yang ketiga, keunggulan daripada Yesus adalah kebangkitan. Pada waktu wanita-wanita datang ke kubur Yesus sudah kosong. Waktu ini ceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan pada waktu dia menampakkan kepada diri daripada si Maria, tidak bisa percaya. Hari ini jangan pernah memaksa orang untuk bisa menikmati Yesus. Karena ada selaput yang disebut dengan dosa, yang menutupi pandangan rohaninya. Maka pada waktu kita melayani orang, berdoalah untuk dia, supaya kasih karunia-Nya akan menggeser, menjatuhkan, menghancurkan selaput tersebut, sehingga dia bisa membuka hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Yang keempat, apa keunggulan Yesus? Yaitu kenaikan Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan 3 berkata sebagai berikut. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada 4 bagian dari Injil Yohanes untuk menjelaskan tentang keunggulan Yesus. Kehadirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Apa manfaat kenaikan bagi kita? Karena Yesus pernah berkata ketika dia masih hidup, bahwa suatu hari dia akan pergi, menyediakan tempat. Di situ kita menikmati bahwa Yesus yang mati sudah bangkit dan dia sudah naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Saat seseorang memiliki Yesus, dia memiliki jaminan pasti bahwa suatu hari hidupnya pasti akan berjumpa dengan Yesus. Apapun persoalan kita, jangan kita gelisah menghadapi persoalan di dunia ini. Hidup kita tidak lama, tetapi yang penting, hari ini buka hatimu, undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Pada waktu engkau sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, baru bisa menikmati 4 keunggulan daripada Yesus. Tentang apa? Kehadiran Yesus. Tentang apa? Kematian Yesus. Tentang ketiga, kebangkitan Yesus. Dan keempat, kenaikan Yesus. Itu semua satu paket. Kita tidak bisa memilih salah satu, tapi semuanya merupakan satu kesatuan daripada karya daripada Allah Bapa untuk membuat umatnya bisa menikmati pengampunan dosa. Nikmati keempatnya, itu akan menguatkan kita menghadapi persoalan hidup kita setiap hari. Salam hati gembira.